So I hope juga pejabat-pejabat sekarang, generasi yang menjabat sekarang itu juga ngelihat nih bahwa sebenarnya suaranya anak muda itu penting juga loh gitu. Karena mereka yang merasakan juga. Mereka yang akan handle Indonesia di kemudian hari gitu. Kalau mereka suaranya nggak didengar, ya bahaya aja sih nanti gitu ke depannya ya Bang ya. Kita Indonesia merah putih sama. Ini rumah kita bikin nyaman saja. Ini Indonesia tumpah darah kita. Merah putih sama bikin senang saja. Warga Indonesia, jumpa lagi. Kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Anggis Dinda Pratiwi. Apa tadi? Prameswara ya? Prameswari. Prameswari. Apa itu? Prameswari itu kenapa ngambil namanya Prameswari? Itu tuh sebenarnya bahasa Sanskerta sih ya. Cuman to be honest lupa juga sih artinya apa. Karena emang cantik aja namanya. Kalau nggak salah itu kaitannya dengan bidadari gitu ya. Karena aku pengen ngangkat sebenarnya kain Indonesia ini indah-indah gitu loh. Bagaikan bidadari. Maksudnya kalau pakai kain Indonesia kamu juga tetap bisa kelihatan cantik kayak bidadari gitu sih Bang. Makanya untuk motif-motifnya sendiri juga tadi ya, selain aku milih yang sengaja yang modern, warna-warna yang soft, tapi tetap pengen bikin kelihatan mewah juga. Jadi orang-orang Indonesia tuh memakai batik merasa hebat juga gitu, nggak hanya pakai baju-baju modern. Harus batik, harus bangga dengan batik kan gitu. Betul. Dan batik kita juga banyak yang bagus-bagus. Orang asing juga Benar, orang sangat asing suka nyari dengan batik. Gitu. Aku sempat ada kegiatan forum waktu itu ASEAN di waktu zaman di OJK dan kebetulan diadain di Bali. Itu memang justru para ini attendees tuh nanyain semua, aku pakai batik kan waktu itu ke sana. Kayak ini kamu belinya di mana? Bagus banget Batik gitu. desain Prameswari sendiri. Waktu itu belum ada Prameswari. Oh, belum. Jadi sebenarnya funny story juga, aku emang suka bikin baju-baju batik sendiri sih. Jadi beli kain batik terus nanti kayak ya ngarang-ngarang gambar-gambar gitu atau enggak ya konsultasi aja sama tukang jahitnya. Terus ya udah kebetulan itu memang salah satu baju yang aku buat lah dari kain batik yang aku temukan. Dan ya itu sih lucunya, ternyata justru emang attendees dari negara-negara lain tuh jatuh cinta sama kain batik gitu. Dan itu yang bikin aku makin mikir kayak mereka aja suka sama batik, kenapa masih belum banyak orang Indonesia menjadikan ini kayak, mungkin kalau pakai ke acara banyak ya Bang ya, tapi untuk kegiatan sehari-hari tuh masih belum banyak gitu. Itu sih, dan ya kenapa nggak coba dimulai aja budaya itu. Udah berapa lama? Prameswari? Dari 2017 sih Bang, 2017 akhir ya, jadi sempat yoi dulu 2017, tapi aku mulai aktif jualan tuh 2018 pertengahan. Jadi 2017 mulai brainstorming, 2018 mulai launching pertengahan, dan mulai aktif lagi di 2019 awal tuh kita mulai lumayan skala cukup besar lah, yang sebelumnya emang kecil-kecil banget. Tuh. Iya, itu saya ada cerita tuh soal batik. Dulu Gimana kita tuh, Bang? pernah ada pertemuan organisasi pemuda sedunia di Namibia. Ya. Kita waktu itu bawa batik, belinya di Tanah Abang, murah. Ya mau dibagi-bagiin sama sultan lain. Niatnya sih memang mau ngasih tahu bahwa Indonesia punya batik loh, gitu. Cuma akhirnya di sana nggak sempat, ya, karena sibuk. Akhirnya kita nggak sempat bagi. Terus sekjen organisasi itu dari Zimbabwe, ya. Kita kasih ke dia, akhirnya dia jual. Oh gitu. Coba, jadi dia kaya gara-gara batik kita gratis, dia jual mahal di sana, karena orang suka. Benar. Gitu. Itu artinya menunjukkan bahwa saya mau cerita bahwa batik Indonesia ini disukai oleh even anak-anak muda. Ya, itu kan anak muda kan, orang biasanya taunya batik orang sukanya orang tua kan. Orang tua. Gitu loh. Itu anak-anak muda yang umurnya waktu itu ya mungkin ya kayak Kak Anggis inilah 30 sampai 35 gitu. Mereka beli mahal. Gitu. Jadi artinya itu maksud saya, kita ini harus bangga dengan produk kita gitu ya, dengan kekayaan kita gitu. Nah, alhamdulillah sekarang kita punya Anggis yang sudah mulai menekuni Prameswari. Nah, nanti kapan-kapan kita lihat, nanti kita beli souvenir. Oke, kembali ke Yoi. Kira-kira ke depan Yoi mau buat aktivitas apa lagi? Oke.
Mungkin karena sekarang masih terbentur pandemi sih ya Bang ya. Jadi kayaknya buat offline tuh kita masih mundur dulu. Cuman again kalau di Hari Pancasila ya kita pengennya sih bikin campaign kecil-kecilan aja online di media sosialnya YOI @youth_of_id, teman-teman boleh cek. Tapi nanti mungkin event gedenya sih di anniversary YOI lagi sih Bang. Jadi Di tanggal 1 Juni besok. 1 Juni besok Apa? yang campaign kecil-kecilan Kampanye nih. bentuknya gimana? Masih rahasia. Oh gitu. Oke. Biar nanti teman-teman cek di media sosialnya YOI. Oke. Nah, tapi untuk acara besarnya tadi Bang kan aku sempat share offline tadi ya sama Bang bahwa YOI ini berdiri di kebetulan Anif-nya di hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Jadi nanti insya Allah tanggal 28 Oktober pengen bikin event yang cukup besar. Cuman mungkin karena masih pandemi kita lihat keadaan juga sih. Kalaupun memang tidak memungkinkan untuk tatap muka, kayaknya bikin webinar online gitu ya. Ya webinar lagi tapi untuk skala yang lebih besar gitu. Jadi mungkin bisa up to 400-500an peserta. Nah topiknya kita juga lagi cari sih Bang sesuai dengan availability-nya pembicaranya juga ya. Nah, yang penting tadi sih tidak melenceng ke nasionalisme, edukasi dan pemberdayaan. Itu sih. Jadi untuk tanggal-tanggalnya mungkin yang boleh aku bocorin di 1 Juni nanti dan juga 28 Oktober. Tapi untuk topiknya apa, pembicaranya siapa nanti teman-teman lihat di media sosial YOI. Nah kalau gitu saya buat YOI dan Anggis apa makna dari Pancasila? Sehingga misalnya tanggal 1 Juni mau buat acara. Oke. Makna Pancasila ini mungkin dari aku aja kan. Kalau dari YOI harus nanya teman-temannya gimana. Kalau dari aku sih ya Pancasila ini pegangan sih ya Bang. Untuk penting kita. Ya? Penting dong. Penting ya? Pasti. Pegangan buat kita menjalankan hidup di dunia ini sih sebenarnya ya menurutku sebagai identitas. Identitas kita sebagai pemuda Indonesia, sebagai warga negara Indonesia gitu. Jadi ya mungkin gampangnya itu sih, pegangan dan identitas kita. Itu yang seharusnya menurutku membedakan kita dengan manusia-manusia lainnya di negara lain. Gitu. Moral-moral yang harus kita pegang. Kayak tadi ya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Itu menurutku ya nilai-nilai sih. Karena memang nilai itu kalau menurutku pribadi aku nggak temuin di tempat lain, negara-negara lain yang sempat aku kunjungi. Tapi gitu. Indonesia masih ketemu? Indonesia banyak, masih ketemu dong justru. Iya maksudnya di sekarang lah, di dunia sekarang nih teman-teman ada, wah ini manusia Pancasilais banget. Ketemu nggak? Not necessarily Pancasilais banget sih, tapi moral-moral in generalnya dari Pancasila ya, moral-moral umumnya Pancasila menurutku hampir semua warga negara Indonesia masih pegang gitu, apalagi ketuhanan Maha Esanya ya, maksudku kayak agama tuh sekarang emang masih jadi salah satu poin penting gitu di negara kita. Mungkin kalau kita lihat negara-negara lain banyak yang memang sudah melepaskan nilai-nilai keagamaannya, dan aku pribadi memang melihat sisi negatif dari itu sih ya. Walaupun aku nggak bilang orang yang nggak beragama itu orang yang tidak baik gitu. Tapi aku sendiri orang yang memang menilai dan percaya bahwa memang agama ini sebenarnya menuntun kita ke jalan yang lebih benar gitu. Jadi moral-moral umumnya Pancasila aku lihat orang-orang Indonesia punya. Mungkin memang ada yang akhirnya tadi pesimis dan akhirnya nggak mau menjalankannya lagi. Tapi ya itu sih menurutku penting banget buat kita tahu, buat kita menanamkan bahwa Pancasila ini adalah identitas kita sih sebagai warga negara Indonesia. Dulu Anggis pertama kali tahu dan kenal Pancasila di mana kan? Waktu kalau generasinya Anggis tuh nggak ada tuh pelajaran PKN ada sih Bang. Oh ya PKN ya. Dulu di SD sih. Terus kan kalau upacara selalu dibacain kan. Betul. Iya gitu. Jadi emang hafalnya awalnya gara-gara upacara. Terus berarti kan yang rajin ikut upacara kan ada juga yang nggak mau upacara kan. Pura-pura di UKS ya, aduh udah malam nih. Dulu Bang Doli gitu ya. Iya, jadi iya sih mungkin untungnya juga di sekolah memang upacara selalu dibacain. Jadi dari situ hafal, tapi ya mungkin kayak tadi aku bilang kita kan nggak bisa hafal doang ya Bang ya. Tapi harus menanamkan nilai-nilai itu. Ya nggak, poinnya maksud Abang begini. Dulu waktu zaman generasi Abang itu kan ada pendidikan moral Pancasila namanya. Oh, ada emang khusus ada Pancasila ya. Ini kan yang sekarang sedang didiskusikan apakah memang mata pelajaran itu mau dimasukkan lagi apa tidak oleh pemerintah sekarang. Nah, terus kemudian setelah kita generasinya itu pindah ke PKN, ada dulu PSBB macam-macam kan, yang tidak
letterlek Pancasila. Jadi kalau dulu kita bicara tentang misalnya ketuhanan masa itu perilakunya harus 1, 2, 3, 4, 5 segala macam gitu ya. Kemanusiaan yang beradab itu kayak apa gitu. Jadi sebenarnya dibedah satu-satu. dibedah. Walaupun dulu mungkin ya di pemerintahan sebelum ini kan zaman Orde Baru dianggap sangat doktriner gitu loh ya. Ya ada positif ada negatifnya ya. Walaupun sekarang nggak mungkin lagi dengan cara kayak gitu dilakukan dengan generasi yang baru sekarang kan. Kayak tadi Anggis bilang kan ya kalau nyantai-nyantai aja kita belum tentu bisa masuk apalagi yang kaku serius-serius ibaratnya, begitu kan. serius, Nah makanya karena mumpung kita belum ada sekarang pendidikan, mudah-mudahan pemerintah juga itu. Kita masuk melalui musik ya. Betul. Kemudian melalui animasi ya. Ya itu tadi misalnya kayak dengan komunitas-komunitas itu, dengan diskusi-diskusi. Mudah-mudahan diskusi di antara teman-teman yang seumur itu bisa membawa masuk lagi Dengan podcast Pancasila. ini juga salah satunya. Mudah-mudahan misi dari podcast ini itu ya bagaimana mengajak atau menyampaikan pesan kepada khususnya anak-anak muda bahwa kita harus tetap menanamkan rasa nasionalisme kita dan cinta kita terhadap bangsa ini. Betul. Harus tetap ditanamkan dengan apapun yang harus kita kerjakan secara positif gitu. Betul. Gitu. Harapannya apa nih buat anak-anak muda Indonesia? Harapan Sebagai dari aku penutup. pribadi ya. Iya. Pertama, jangan capek bekerja keras dan belajar sih selagi masih muda ya. Itu yang selalu aku tanamkan di diri aku juga gitu. Karena memang selagi kita masih muda, masih punya banyak energi, masih punya banyak waktu, this is the right time for us to learn. And kalau emang harus gagal ya inilah saatnya kita gagal gitu. Dan yang kedua tadi sih kembali lagi ke rasa nasionalisme ya Bang. Menurutku dari kerja keras dan waktu belajar kita ini, buat siapa sih kita ngelakuinnya? Iya. Selain buat diri kita sendiri ya buat bangsa juga gitu. Karena kalau bukan kita warga negara Indonesia yang membangun Indonesia siapa lagi gitu. Imagine aja sih kalau kita jadi negara yang sudah maju seperti negara-negara yang mungkin emang kita suka datengin, misalnya kayak Jepang gitu kan, kita suka bawa-bawa misalnya oh iya enak di Jepang udah serba maju, udah ada ini ada itu, ya kenapa nggak bikin Indonesia kayak gitu Betul. gitu sih. Jadi and in order for us supaya bisa memiliki negara, misalnya untuk menjadikan Indonesia seperti itu kan ya butuh kerjanya anak-anak muda juga, butuh otak-otaknya anak muda juga. So never stop learning, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah capek bekerja keras dan lakukan itu untuk Indonesia. Oke, luar biasa. Terima kasih Anggis. Jadi warga Indonesia kita bisa mendapatkan pelajaran hari ini dengan bincang kita dengan Anggis. Pertama, ya walaupun generasi muda sekarang seperti ini, ternyata ya the real aktivis tuh ini nggak mau berhenti, terus bergerak terus. Amin. Ya kan, udah mendapatkan sekolah bagus, pekerjaan bagus, tapi mau cari aktivitas yang lain karena semangat ingin beraktivitas. Satu, yang kedua mandiri. Nah, jadi ini ciri mandiri ya, nggak mau tergantung dalam suatu ruangan tertentu ya, mau menciptakan ruang-ruang baru. Nah, yang paling penting yang ketiga, Youth of Indonesia. Jadi aktivitas, kemandirian, segala macam itu semuanya harus ada misi kita. Misi untuk di mana kita tempat berada. Apa? Di mana? Di Indonesia. Kita semua kembalikan pada Indonesia. Nah, mudah-mudahan kita doakan, apalagi sekarang Anggis sudah membuat satu walaupun dibilang bisnis tapi ada misi Indonesianya, Prameswari. Iya betul. Prameswari dengan mengeluarkan ide-idenya, menggambar-gambar tentang, kan sebetulnya tuh potret Indonesia dikasih ke baju kan, kira gitu kan, ya kan, potret tentang candi tadi, potret tentang alam Indonesia, pemandangan macam-macam masuk ke situ. Nah, kita doakan semoga Anggis dan teman-teman khususnya di Youth of Indonesia sukses selalu, sehat selalu, terutama di masa pandemi COVID. Amin, paling penting sehat ya Bang ya. Iya, kita doakan semoga pandemi ini cepat selesai. Amin. Dan aktivitas dari Youth of Indonesia dan Anggis makin cepat
cepat terus kencang berlari Amin. dan punya efek ke Ya Indonesia Rabbal buat kita semua. Makasih Anggi, salam buat teman-teman di Youth of Indonesia. Ya sama-sama Bang Doli. Nanti kapan-kapan Session kita undang Anda. lagi nanti. Boleh, jangan lupa kita kalau mau diskusi. kolaborasi kita dengan itu. Oh ya, nanti kita buat kolaborasi dengan Sinergi for Indonesia. Ya dalam sekarang kita kerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oh, great. Makanya sama Raffi kita sekarang lagi sudah buat kalau pernah dengar animasi si AA. Iya, aku pernah lihat. Si AA itu kan yang reguler, tapi kita buat versi yang di digital itu versi yang Indonesia, yang ada misi Indonesia, namanya si AA Lorong Waktu Aku Cinta Indonesia. Gitu. Jadi dia, nanti ya banyak lah nanti yang bisa kita. Hari Pancasila juga ada kegiatan nih berarti Bang? Di Seni Indonesia, mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada. Sama Ya. nanti Siapa kita tahu buat. kita bisa collab nih. Pokoknya di setiap hari-hari nasional 1 Hari-hari Juni, penting. 17 Agustus, 28 Oktober. 28 Oktober tahun lalu kita buat ini konser digital tadi yang album itu kita buat konsernya di Rans Entertainment. Oke. Gitu. Sukses juga buat Abang. Sama-sama, sukses semua buat kita, komunitasnya. sukses buat Indonesia dan semua kita. Baik warga Indonesia, demikianlah tadi kita sama-sama mendengarkan bincang-bincang kita, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, selamat dan salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, Om Santi Om, salam kebajikan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.